Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 SMP Negeri 21 Angkat Bambu, Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan mensosialisasikan apa saja yang telah saya pelajari sebagai calon guru penggerak, dan saya ingin Bapak dan Ibu juga bersama-sama belajar dengan saya. Jadi kita bersama-sama bergerak untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada siswa. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa ada perbedaan mindset antara informasi yang beredar selama ini dengan sejatinya apa guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa guru penggerak itu nanti akhirnya akan menjadi kepala sekolah. Sebetulnya kalimatnya adalah kepala sekolah, diprioritaskan dari guru penggerak, bukan guru penggerak prioritas menjadi kepala sekolah. Jadi mindset yang berarti guru penggerak akhirnya menjadi kepala sekolah itu kurang tepat seperti itu. Jadi memang benar kalau kepala sekolah prioritaskan dari orang-orang lulusan dari guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua, guru penggerak itu sebetulnya tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami sebagai calon guru penggerak itu tidak dapat berdiri sendiri, tetap ada dukungan bersama-sama. Jadi kami seperti motornya. Motor itu ibaratnya tidak dapat berjalan hanya rodanya saja, hanya badannya saja. Tetap bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, didukung oleh kepala sekolah, kemudian stakeholder lainnya. Oke, itu sekilas tentang guru penggerak Bapak dan Ibu. Yang pertama saya ingin menyampaikan materi 1.1 tentang filosofi pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantoro. Beliau inilah yang dulunya itu memberikan pandangan bahwa pendidikan era kolonial itu tidak sesuai dengan kebutuhan zaman pada waktu itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan era kolonial itu terlalu keras, terlalu kaku dan mengagungkan kebaratannya. Ki Hajar itu berprinsip bahwa anak didik itu harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu berarti siswa itu kita didik sesuai dengan lingkungan di mana siswa belajar. Kalau kita di lingkungan pedesaan, kita gunakan kearifan lokal yang ada di lingkungan kita. Misalnya kalau di wilayah Taruman, Bapak dan Ibu, kearifan lokalnya apa? Misalnya kita punya sumber produk sukun. Itulah yang dapat kita gunakan sebagai salah satu media pembelajaran untuk siswa. Misalnya untuk IPA, memang buahnya kita datangkan ke siswa, atau siswa kita ajak ke perkebunan sukunnya itu sendiri, kemudian kita hubungkan dengan prakarya. Nah ini nanti di dalam sekolah-sekolah penggerak, kita kan belum di dalam sekolah penggerak itu ada RPP berdiferensiasi. Jadi RPP itu terhubung antara satu mapel dan mapel lainnya. Selama ini kalau kita pembelajaran kan kita berdiri sendiri nih. Jadi misalnya saya pembelajaran bahasa Inggris ya hanya bahasa Inggris. Diharapkan ke depannya siswa itu belajar satu materi tetapi bisa terhubung materi satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau di saya itu ada materi yang namanya prosedur. Bisa saya hubungkan dengan materinya IPA. Misalnya saya mau membuat siswa mengetahui cara menanam tumbuhan. Prosedurnya ada di bahasa Inggris atau mungkin juga bahasa Indonesia yang berlainan. Kemudian materi tumbuhannya mulai pengenalan daun. Ini kalau yang daunnya menjadi ini dikotil. Kalau daunnya menyirip itu monokotil. Menyirip dikotil. Pokoknya yang lebih paham jangan. Nah kemudian dihubungkan lagi. Kalau potnya tanaman itu biasa-biasa saja, kelihatannya kok kurang menarik, dihubungkan dengan mata pelajaran prakarya. Nah prakarya itu membuat pot yang menarik. Jadi satu project kalau kita menyebutnya project itu bisa
bisa menghubungkan dari berbagai macam materi pelajaran. Itu kalau kodrat alam disesuaikan dengan lingkungan siswa belajar. Kemudian ada lagi Pak Bu, bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang dibutuhkan oleh siswa di masa yang akan datang, itulah yang menjadi titik utama pembelajaran kita. Kita mungkin di matematika tidak sama seperti matematika yang dulu dengan matematika yang sekarang. Mungkin kalau dulu dijejeli dengan katakanlah rumus, siswanya menghafal. Sekarang kita harus memberikan konsepnya terlebih dahulu, baru siswa mendapatkan inti dari materi tersebut. Seperti itu, Pak. Kemudian dalam Ki Hajar Dewantara itu juga ada istilah untuk menghamba pada siswa. Jadi bukan menghamba seperti kita menyembah-nyembah siswa, itu bukan. Menghamba pada siswa ini kita itu tidak semerta-merta memaksakan kehendak siswa. Saya itu guru, jadi siswanya harus manut kepada saya, bukan seperti itu. Tetapi kita harus sadar bahwa siswa itu adalah individu-individu yang berbeda-beda. Jadi dalam pengajaran kita menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Misalnya kalau di sekolah kita siswanya itu mempunyai kemampuan olahraga, ada yang mempunyai kemampuan seperti itu. Itulah yang mungkin dikembangkan, tidak bisa dipaksakan bahwa dia harus pintar di semua mata pelajaran. Itulah konsep menghamba pada siswa. Kemudian di akhir dari konsep Ki Hajar Dewantara ini diharapkan siswa-siswi itu memiliki kemampuan profil pelajar Pancasila yang meliputi ada gotong royong, kemudian ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, kreatif, kebinekaan global. Nah, inilah nanti yang menjadi muara akhir dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi muara akhir dari pendidikan guru penggerak ini adalah siswa, di mana siswa kita bentuk agar memiliki karakter-karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila, meliputi bertakwa, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Kemudian, nah, dari tujuan yang ingin dicapai itu tentu saja ada langkah-langkah yang harus kami tempuh, kita maksud saya. Jadi saya ingin di sini ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu, kemudian membuat program, dan akhirnya program itu kita evaluasi apa saja yang perlu kita butuhkan, kemudian apa saja yang sudah ada, potensi yang sudah ada di sekolah kita, itu perlu kita bahas di sini, Pak dan Bu. Jadi saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari panjenengan semuanya. Kalau katakanlah teman saya itu bilang kalau seorang guru penggerak itu melakukan semuanya sendiri itu ambiar. Saya tetap butuh dukungan bos dari Bukun, kemudian saya juga harus komunikasi dengan kepala sekolah yang pastinya saya butuh dukungan dari rekan-rekan semuanya. Gitu ya. Jadi ini untuk paparan dari modul 1 tentang pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya dalam pendidikan menurut Ki Hajar itu kita itu tahu karakter siswa dan menyesuaikan pembelajaran yang kita susun itu berdasarkan karakter siswa. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa membuat proyek. Kalau proyek kan otomatis secara kreatif mereka bisa terangsang kreativitasnya. Kemudian apalagi dalam bentuk kelompok, bisa dalam bentuk gotong royong. Untuk penerapan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya lanjutkan ke modul kedua. Nah, disinilah modul kedua ini tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Nah, tentang nilai dan peran dari guru penggerak itu tentu saja saya merefleksi apa sih kemampuan yang saya miliki
yang diberikan oleh lingkungan saya, termasuk dari rekan-rekan juga. Kemudian apa yang saya lakukan untuk mewujudkan kepemimpinan murid? Mulai dari pertama, Bapak dan Ibu menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti yang saya pastikan bahwa kita itu pembelajarannya itu berbasis pada siswa. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam alat peraga, kemudian melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana, kemudian juga kita melakukan refleksi yang paling penting. Jadi kita bisa tahu apa sih yang dibutuhkan oleh siswa itu, kemudian kita bisa menambahkan di pertemuan yang berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai guru penggerak saya juga harus menggerakkan komunitas praktis. Nah, ini loh Pak Bu, dari AKM, kemudian guru belajar, apalagi dengan yang kemarin kita kerjakan bersama itu yang online dari Kemdikbud tuh. Nah, diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan online itu semakin membuat Bapak SMGMP itulah yang kita praktekkan di dalam kelas. Kita update lah terhadap teknologi. Itu dalam komunitas praktis. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, menjadi coach bagi guru lain ini kemarin kita sama-sama ikut pengenalan fitur-fitur Google Workspace for Education. Kemudian kita juga kerjasama dalam berbagai kegiatan kepanitiaan, PAS, kemudian PPDB online dan sebagainya. Kemudian, nah Pak Bu, seperti yang saya ulang-ulangi di sebelumnya, saya itu bukan apa-apa tanpa jenengan. Jadi tanpa kolaborasi dengan jenengan, visi misi saya sebagai guru penggerak untuk menggerakkan sekolah kita, karena ruang lingkupnya saya kan sebagai guru ya. Jadi saya tidak mungkin menggerakkan suatu sekolah itu tanpa dukungan dari panjenengan semuanya. Dukungan dari bendahara sebagai penyandang dana, pengelola keuangan, kemudian dukungan dari kepala sekolah selaku beliau itu pemimpin dari sekolah kita serta panjenengan. Nah, hal-hal yang sudah ada di sekolah kita itu perlu kita kembangkan lagi Pak. Misalnya di sekolah kita kan sudah ada pembiasaan yang baik. Misalnya Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu sudah kita mulai dari dulu. Kemudian waktu pandemi kita sempat tidak ada tatap muka. Kemudian ada lagi sekarang kita galakkan lagi Asmaul Husna. Itulah potensi-potensi yang perlu kita kembangkan dari sekolah kita, sudah ada di sekolah kita, perlu kita kembangkan. Nah, di sini saya minta pendapat Bapak dan Ibu, apalagi sih hal-hal positif yang perlu kita tambahkan di sekolah kita? Yang pasti satu hal Pak Bu, kita konsisten untuk menjalankannya. Nah, itu yang berat deh. Jadi untuk Asmaul Husna, oke, sudah jalan lagi. Kemudian mungkin ada tambahan-tambahan lain. Pak Sarah bisa menambahkan apa, nanti bisa diusulkan apa sih kebiasaan baik yang bisa membentuk karakter siswa. Jadi kalau visi saya nanti di modul 1.3 visi saya itu tidak muluk-muluk. Visi saya tuh pengen siswa kita itu berakhlak mulia, kemudian berbudi pekerti luhur, dan peduli lingkungan. Hanya 3 itu tok, tidak muluk-muluk tentang harus mencapai nilai akademis yang bagus seperti itu. Dan kemudian harus update iptek. Kalau update iptek nanti saya bingung. Saya harus menyediakan fasilitas sarana prasarana. Jadi saya pengennya punya visi itu yang sederhana, simple, tapi kita bisa sama-sama konsisten melakukannya. Itu tadi berakhlak mulia dengan pembiasaan Asmaul Husna, berbudi pekerti luhur. Jadi siswa kita bisa jadi orang yang saling menghormati, saling menghargai, kemudian peduli lingkungannya. Ya, jadi peduli lingkungan itu nanti saya sudah ngatur sama Bun, mau pengen buat kebun sekolah ya mungkin ya untuk peduli lingkungannya. Tuh. Kemudian ada tanggapan dan Pak Bu tentang rencana-rencana yang saya
ada dua faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internalnya itu ya dari diri kita. Ada sumber daya manusianya, kemudian punya sarana prasarana walaupun katakanlah belum lengkap, tapi saya pikir kalau dimaksimalkan potensinya juga sudah mencukupi lah untuk menjalankan suatu gerakan yang cukup baik, yang positif untuk siswa kita. Kemudian ada dukungan finansial, nah, di sini. Kemudian ada dukungan dari lingkungan. Di lingkungan di sini nanti bisa lingkungan sekitar, bisa komite maupun letak geografis dari sekolah kita. Kemudian faktor eksternal, nah ini yang agak kita sulit ya. Faktor eksternalnya ini ada dukungan dan kemitraan. Ini kemitraan kita yang masih sedikit. Kita kemitraannya kan hanya Puskesmas sama Polsek. Nah, nanti Pak Sarah, Pak Dakir bisa memberikan saran kepada saya. Kita perlu menambah kemitraan ke siapa lagi ya yang benar-benar bisa menunjang proses pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang menyenangkan, karena orientasinya itu bukan hanya ke guru, tapi orientasi dari semuanya itu ke siswa. Nah, jadi peranannya apa saja? Kalau peranannya guru dan tendik ya saya yakin Bapak Ibu adalah pelaku. Saya panjenengan itu pelaku dari kegiatan, dari program-program yang kita rencanakan bersama-sama. Kemudian untuk kepala sekolah peranannya itu sebagai pengambil kebijakan serta memberikan dukungan. Nah, untungnya kita itu punya kepala sekolah yang memiliki kekuatan, punya visi yang bagus. Tapi sayangnya mungkin kita kurang kontrol ya terhadap visi dari bapak kepala sekolahnya kita. Nah, jadi visi-visi beliau itu saya pikir selama ini juga bagus, misalnya dari sekolah bebas plastik, kemudian apalagi kebun sekolah gitu. Tapi visi tersebut kekurangannya bisa kita analisis bahwa visi itu kurang adanya konsep yang bagus dan adanya dukungan dari berbagai pihak. Jadi hanya visi-visi yang menggelontor seperti itu saja. Jadi saya pengennya nanti kalau visinya guru penggerak ini bukan kepala sekolah, berarti guru penggerak kan levelnya lebih kecil ya, bukan seorang kepala. Nanti saya pengennya visi yang sederhana tapi jalan gitu. Nanti saya minta dukungannya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya tidak ingin visinya muluk-muluk. Kemudian ada dukungan dari bos sebagai salah satu sumber utama pendanaan. Kemudian kita juga pernah menggalang dana komite ya Bu ya, untuk perlengkapan alat-alat TK. Kemudian ada dana swadaya. Dana swadaya ini kalau kita punya koperasi, kita memang punya ya. Nah kita itu bisa memanfaatkan kekuatan dari dana swadaya itu. Tuh Bapak dan Ibu. Jadi kekuatan-kekuatan untuk mencapai visi guru penggerak tadi berasal dari panjenengan selaku pelaksana program, adanya dukungan dari kepala sekolah, kemudian pendanaan juga cukup, dan adanya kemitraan dengan orang lain. Nah, di sini saya memiliki sebuah class project Bapak dan Ibu. Jadi saya sudah matur ke Bu Bun bahwa nanti kelas 7A itu nanti saya gunakan sebagai class project. Nah, kenapa kok hanya 7A? Harapan saya nanti imbasnya juga kalau kelas project itu berhasil nanti bisa diadopsi oleh kelas-kelas lainnya. Jadi inilah kelas uji coba. Yang pertama saya sampaikan ke wali kelas, saya ingin mengajak kerjasama kelasnya Bu Bun. Yang pertama saya ingin membuat kesepakatan kelas, jadi membuat keyakinan kelas. Selama ini permasalahan siswa kita kan mereka itu tahu kalau itu aturan sekolah, ya kok dilanggar. Apakah karena mereka itu bukan sebagai
individu manusia yang benar-benar covid, harusnya siswa kan diberikan kesempatan bahwa mereka itu merumuskan sendiri keyakinan kelas mereka juga tahu konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika melanggar keyakinan kelas. Dalam konsep teori pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu, siswa itu tidak boleh dihukum. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, mereka itu seharusnya sadar bahwa mereka itu melakukan kesalahan, kemudian mereka akan tahu konsekuensinya apa yang akan mereka terima dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Misalnya, ini Pak Sarah sering nangkep siswa pakai apa ya Pak? Telat, katakanlah seperti itu. Kalau telat biasanya jenengan apa Pak? Hukum, lari gitu. Terus apakah hukuman tersebut membuat efek jera Pak? Tidak. Nah ini seharusnya saya tanyanya ke Bu Nita ya, tidak ternyata. Terus langkah selanjutnya kalau jenengan ambil supaya memberikan efek jera kepada siswa itu apa Bu Nita? Ini Bu Nita, silahkan sharing Bu Nita. Dipanggil orang tuanya. Ini Bu. Nah ini Bu Nita silahkan sharing tentang pengalaman-pengalaman jenengan mengatasi kenakalan siswa kita di lingkungan sekolah Bu. Dipanggil orang tuanya. Nah, urut kesalahannya nomor yen terus langkah-langkah itu kesalahan. Misalnya membolos pada waktu jam pelajaran, terus kita dibimbing. Kalau masih melakukan kesalahan lagi, panggil orang tuanya. Nah, terima kasih Bu Nita atas tanggapannya. Memang benar pada langkah pembimbingan itu ya Bu ya, itu pada langkah pembimbingan memang sesuai dengan apa yang saya pelajari berdasarkan apa ini segitiga restriktif. Jadi Bu Nita itu di dalam pembimbingannya itu membuat siswa itu melakukan disiplin secara positif. Jadi siswa itu segitiga restitusi maksud saya. Jadi siswa diharapkan itu mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah ini sebetulnya kelihatannya mudah teorinya, bahwa disiplin positif itu siswa diharapkan mengakui kesalahannya, tetapi prakteknya itu ternyata sulit sekali ya Bu Nita. Ketika kita melakukan pendekatan dengan siswa, belum tentu siswa itu merasa dia itu salah. Akhirnya ada perdebatan gitu ya Bu. Apalagi sampai pada tahapan bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, inilah PR buat kita, bahwa kita itu bukan sebagai seorang penghukum siswa, kita itu seorang manajer, pengelola. Jadi di posisi manajer ini, guru itu hanya mengarahkan dan membimbing siswa yang akhirnya membuat keputusan untuk melakukan konsekuensi atas kesalahan yang mereka lakukan. Dan di sini ada sebuah teori namanya segitiga restitusi. Di segitiga ini ada 3 tahapan Bu Nita. Kemarin saya tanya dengan Bu Nita, di bimbingan konseling itu ada materi segitiga restitusi enggak? Di segitiga restitusi itu ada yang pertama, kita menanyakan keyakinan dulu. Jadi mereka kan melanggar keyakinan kelas ya Bu Nita. Ya kita tanyakan alasan mereka apa melanggar keyakinan tersebut. Kemudian tahu tidak bahwa ada keyakinan kelas yang seperti ini. Gitu. Kemudian ada menstabilkan identitas. Jadi oke lah, kamu pernah berbuat salah, kamu tahu itu salah.
kita tidak semata-mata menghukum mereka, kita. Jadi di segitiga restitusi itu seperti itu. Kemudian yang terakhir ada validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita tahu bahwa mereka melakukan kesalahan, tahu alasan melakukannya, kemudian ada cara tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini yang 3 langkah ini yang kita sebut dengan segitiga restitusi inilah yang perlu kita terapkan ketika kita itu mengalami kasus dengan siswa kita. Itu Bapak dan Ibu. Ya. Dari paparan saya tadi mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian lanjut ke apa sih yang kedua? Yang kedua tadi nilai dan peran dari guru penggerak. Kemudian ketiga visi misi sampai budaya positif itu berkesinambungan. Jadi dengan dasar bahwa kita itu memanusiakan siswa, kita dasarnya itu dulu. Jadi di pendidikan guru penggerak ini muara akhirnya itu siswa, Bapak Ibu. Jadi bukan seperti yang diomongkan bahwa guru penggerak nanti jadi kepala sekolah, itu bukan. Akhir guru penggerak itu menggerakkan komunitasnya supaya membangun siswa yang dengan karakter pelajar Pancasila tadi. Jadi yang pertama tadi sudah tahu dasarannya, kemudian tahu nilai dan perannya dari guru penggerak, kemudian guru penggerak itu mampu merumuskan visi yang sesuai dengan karakter sekolahnya masing-masing, dan akhirnya membentuk budaya positif. Bugun mohon ditanggapi. Bugun nanti kan saya kerjasama dengan kelas jenengan ya. Kemarin saya menyampaikan ke jenengan tentang 3 hal. Yang pertama, saya ingin membuat kantong kebaikan di mana siswa itu saling mengapresiasi kebaikan dari teman-temannya. Jadi saya ingin membiasakan kebiasaan saling menghormati, tidak hanya mencela temannya. Jadi dengan membiasakan seperti itu, saya harapkan ada budaya positif. Jadi siswanya tidak dikit-dikit kok merasa tersinggung dengan ucapan temannya gitu. Jadi yang pengen saya tonjolkan hanya kebaikan dari teman. Bisa dimasukkan untuk pembiasaan kegiatan positif, misalnya dengan sholat berjamaah, juga berjamaah. Jadi kita bisa menggunakan salah satu ruangan di sekolah kita. Begitu ya Bapak Ibu, sudah saya sampaikan 4 dari modul di modul 1 ini, mulai dari dari filosofi Ki Hajar tentang pendidikan Indonesia, kemudian yang kedua tentang nilai dan peran dari guru penggerak, kemudian visi misi guru penggerak, dan akhirnya ke budaya positif. Dari saya sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu. Kita sama-sama bekerja, kita sama-sama orientasinya ke siswa, gitu. Kiranya dari saya cukup, sudah saya sampaikan dari 4 materi tersebut. Saya kembalikan ke moderator.